Selamat datang kembali di ceritanya Mas Anis, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dan triksnya buat lulus tepat waktu selama perkuliahan. Tips ini tidak menjadi sebuah tips yang nantinya kamu jadi lulus tepat waktu 100%, tetapi setidaknya ini memberi masukan buat orang yang pengen lulus tepat waktu itu bagaimana. Konsep lulus tepat waktu tiap orang itu berbeda. Saya juga sambil belajar di sini tentunya. Saya menghadap laptop saya juga belajar setiap hari. Dan menerapkan lulus tepat waktu sudah saya terapkan di S1 dan S2 saya dengan tips-tips yang sudah cukup jelas. Jadi gimana mau lulus tepat waktu? Berikut tips dan triknya. Yang pertama, jelasnya kita buat rencana studi yang struktur. Artinya waktu menghadiri kuliah, mengerjakan tugas, membaca materi dan mempersiapkan ujian ini harus realistis dan dapat disesuaikan dengan jadwal kuliah dan aktivitas lainnya. Artinya kita punya rencana yang struktur, artinya terjadwal, tersistematis, dan sudah disiapkan baiknya bagaimana dalam menyelesaikan tugas ataupun perkuliahan lainnya. Yang kedua, kita punya tips yaitu hadir dan aktif di kelas. Ini yang kadang kita susah buat menerapkan gitu. Hadir dan aktif di kelas ketika kita menemukan dosen yang tidak sefrekuensi dengan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka seringkali kita malas hadir di kelas dosen tersebut. Inilah yang harusnya di garis bawahi, bahwa suka tidak suka dengan dosennya, ya ayo kita hadir di kelas. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya yang tersedia. Gunakan sumber daya yang tersedia di kampus seperti tutor, pusat bantuan akademik, dan perpustakaan. Nah, ini sering malas banget nih kita ke perpustakaan, padahal perpustakaan itu menyediakan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi tidak melulu kita dibantu oleh Google atau AI, jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kampus gitu. Jadi ketika kita punya, misalnya di prodi tersebut, prodi akuntansi, ada yang namanya tax center dan jurusan kalian mengambilnya perpajakan, ya manfaatkan yang ada di fasilitas tersebut. Dengan adanya tersebut, jangan ragu buat meminta bantuan. Artinya teman-teman kalian yang berkualitas, memahami materi lebih, jangan cuma diminta saat kalian butuh contekan ataupun butuh tugas yang dikerjakan dan kalian nggak paham, tetapi setiap harinya bisa sharing dengan teman-teman yang lebih menguasai daripada kita. Selanjutnya adalah lakukan pemantauan terhadap kemajuan kita. Artinya tetapkan target yang jelas untuk setiap mata kuliah dan pantau kemajuan kita secara teratur. Artinya jika sebuah kampus menyelenggarakan pembelajaran secara online learning, maka secara tidak langsung kita harus disiplin dalam online learning tersebut. Jika tatap muka sudah dijadwalkan dan kontrak belajar dalam kelas sudah disampaikan oleh dosen, ya kita harus menyediakan waktu yang tepat datangnya. Bagaimana jika kontrak belajar kuliah sudah menyediakan jadwal cara berpakaian yang baik dan benar, berkomunikasi dengan baik, bersepatu dengan baik dan benar, ikuti aturan tersebut yang disebut dengan kontrak belajar yang biasa disampaikan oleh dosen ketika pertemuan pertama. Oke, next. Tips yang kelima, jadilah proaktif. Lah, ini kadang kita di dalam hati atau di pikiran kita pengen menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bertanya, rajin bertanya, dan jelasnya rajin menyampaikan pendapat terhadap dosen ataupun terhadap teman-teman yang presentasi. Tetapi kita sudah terkekang dengan terlebih dahulu. Udahlah, nggak usah ditanyakan, kayaknya nggak penting. Pertanyaan saya masuknya pertanyaan yang bagaimana nih gitu. Masuknya berkualitas atau tidak gitu. Berkualitas atau tidak pertanyaan kalian. Kalau kalian memang tidak paham, tanyakan. Boleh kepada teman yang presentasi atau kepada dosen yang ada di hadapan kalian. Dan ini yang kadang menjadikan kita lebih diem, lebih takut. Karena apa? Ya karena memang ada ketakutan. Artinya takut kualitas pertanyaan yang jelek, atau takut dikira cari muka, atau takut dan sebagainya. Padahal keaktifan di dalam kelas itu sangat diperlukan untuk menambah nilai dan dosen lebih mengenal kita. Syukur-syukur di pertemuan pertama, kedua, ketiga kita sudah aktif bertanya, maka dosen akan seterusnya mengenal kita dengan baik.
selanjutnya adalah bergabung dengan kelompok belajar. Artinya ketika kalian tahu bahwa kalian kekurangan informasi tentang sebuah pembelajaran, maka kalian bergabung dengan orang-orang yang lebih paham atau komunitas yang lebih paham. Dengan konteks seperti inilah kalian akan lebih memahami mana yang belum kalian kuasai dan mana pemahaman yang harus ditingkatkan penguasaannya. Jangan lupa ya, bergabung dengan kelompok belajar. Oke, selanjutnya kita punya tips adalah prioritas akan tugas. Lah, ini seringkali mahasiswa menunda adanya tugas yang diberikan oleh dosen. Sering banget. Sudah tahu deadline-nya tanggal 15, kalau belum sampai tanggal 14 kita masih santai. Nah, ini bahayanya dan sering kita menyadari bahwa mengerjakan dengan mendekat dengan deadline itu sangat berbahaya, tetapi kita sering melakukan itu dan saya pun pernah mengalami dan bahkan sering saya mengerjakan itu, tapi tahu efeknya itu kurang baik. Bagaimana pekerjaan kurang maksimal jadinya dan bagaimana pekerjaan menjadi seperti tertunda-tunda dan hasilnya tidak maksimal. Dan mulai dari sekarang harus disiplin ya ketika mengerjakan tugas. Oke, tips selanjutnya kita manajemen waktu yang baik. Wah, ini bicara manajemen itu bicara tentang mengatur bagaimana rencanakan, bagaimana planningnya, organizingnya, actingnya, dan controllingnya terhadap waktu perkuliahan, waktu mengerjakan tugas. Ini yang kadang susah sekali. Tips ini berlaku juga untuk diri saya bahwa saya juga manajemen waktu untuk mengerjakan tugasnya rada keteteran seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih kuliah, manajemen waktunya kurang bagus dan sebagainya, dibuat rundown acaranya atau rundown kegiatannya, jam sekian saya mengerjakan apa. Kita kadang sering lupa dengan adanya scroll HP yang memungkinkan kita menjadi lebih tidak peduli dengan tugas, manajemen waktunya. Oh iya dan nanti aja dulu. Hal inilah yang nanti menjadi menghambat kita untuk lulus tepat waktu. Dan yang terakhir, ini ada jaga keseimbangan. Belum yang terakhir ini. Sebenarnya masih ada evaluasi ya. Jadi ketika jaga keseimbangan, meskipun fokus nilai itu penting, tapi jangan lupakan kesehatan fisik dan mental kita. Kita mulai kuliah jam 7 pagi gitu. Kita mulai kuliah jam 7 pagi. Jadi kita harus tahu bahwa kapan kita sarapan dan kapan kita berangkat. Kita manage tersebut dengan baik. Dengan kondisi tersebut juga harus diingat-ingat bahwa menjaga fisik dan kesehatan mental itu harus benar-benar balance. Bukan hanya kita dapat nutrisi yang cukup, tetapi mental kita juga harus terjaga dengan baik. Kita jangan mudah menjadi orang yang mudah marah dan tersinggung. Kita lebih santai, lebih rileks dalam menghadapi sesuatu perbedaan yang kita temui. Yang terakhir, yang ini baru pasti terakhir, evaluasi dan koreksi. Secara teratur, evaluasi strategi belajar kita dan mengoreksi apa yang kita berhasil dan tidak berhasil. Contoh, di semester kemarin kita sudah disiplin dan sebagainya, tapi nilai yang dapatkan adalah B atau bahkan tidak lulus. Ada apa nih? Kita evaluasi. Apa yang menyebabkan tidak lulus? Kalau memang ujian tengah semesternya atau ujian akhir semesternya yang kurang maksimal, maka kita diwajibkan untuk mengevaluasi atau memperbaiki bagaimana pola belajar kita untuk menguasai materi-materi tersebut. Materi yang diberikan, bagian mana yang nggak paham, maka kita cari informasi agar lebih paham. Oke, kita ulangi lagi ya. Ada 10 tips dan trik yang sekiranya bisa diperbaiki. Atau sekiranya dapat dilakukan ketika pengen lulus tepat waktu. Yang pertama adalah buatlah rencana studi yang struktur. Jadi setiap semester kalian buat awal semester terstruktur bagaimana rencananya. Yang kedua adalah hadir dan aktif di kelas. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, lakukan pemantauan terhadap kemajuan kita. Yang kelima, jadilah proaktif atau aktif di dalam kelas. Yang keenam, bergabunglah dengan kelompok belajar. Yang ketujuh, prioritaskan tugasnya. Yang kedelapan, manajemen waktu yang baik. Yang kesembilan, jaga keseimbangan. Dan yang 10, jangan lupa evaluasi dan koreksi tiap semesternya. Dengan mengikuti ini secara konsisten, maka peluang lulus tepat waktu pasti lebih akan kita dapatkan. Terima kasih tips hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Salam.